Anak-anak selalu mengatakan pada orang-orang, saya tahu ayah saya kenal ayah saya. Oneng pun juga begitu, saya kenal suami saya. Cukup mengerti kesalahan orang, apesnya orang tiba-tiba apa itu bisa aja lewat apa aja ya kan. Jadi saya kasih tahu bahwa tidak ada manusia bahwa ya kita tadi kena ininya lah. Sebetulnya kita lagi kena apesnya dan kita sudah kena. Nah sekarang bagaimana kita nggak boleh di situ terus kan kita harus melangkah untuk bangkit lagi itu aja. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Kikan tersenyum penuh makna ketika sorotan kamera terus membidiknya di kursi panas persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu kemarin. Kehadiran Kikan yang kedua kali dalam sidang gugatan cerainya itu tidak dihadiri Yuke sang suami lantaran sedang konser di Kuala Lumpur, Malaysia bersama band Dewa. Bahkan sejak gugatannya dilayangkan ke Pengadilan Agama 14 November 2007 lalu, Yuke tidak pernah hadir. Karena itu, Ketua Hakim langsung menjatuhkan keputusan talak. Sayang, usai persidangan, Kikan bungkam seraya menerjang brigade para pemburu berita yang terus menghujaninya dengan pertanyaan. Iya, sedikit aja, Mbak. Satu statement aja, Mbak. Satu statement aja, Mbak. Nggak hari ini ya, teman-teman ya. Sorry ya. Sorry. Tapi nggak hari ini ya. Hari ini ya. Jadi hari ini sudah ada keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Namara Surti Kanti terhadap suaminya nama Yuke Muhammad Sampurna. Ya, tapi ini kan belum berkekuatan. Nah, ini nanti akan kita sampaikan kepada pihak tergugat. Sungguh sangat disayangkan, pasangan musisi yang sempat dinobatkan sebagai pasangan yang sukses lolos dari jurang perpisahan ini akhirnya harus menyerah dalam gugatan cerai kedua yang diajukan oleh Kikan. Padahal masih terekam momen kemesraan mereka ketika merayakan ulang tahun ketiga Kay Sampurna, anak kedua mereka 28 April 2007 silam. Ironis memang, kebahagiaan itu bisa saja akan menjadi sebuah kenangan, sebab keputusan talak yang dijatuhkan pihak hakim hanya memberi kesempatan 14 hari kepada Yuke untuk menanggapi gugatan cerai sang istri. Jika tidak, hak asuh Shira Allegra Sampurna dan Kay Sampurna sepenuhnya akan jatuh ke tangan Kikan. Keputusannya di samping mengabulkan gugatan cerainya, juga sekaligus mengabulkan permohonan pengasuhan anak. Jadi pihak penggugat tergugat mempunyai 2 orang anak, semuanya berada di bawah umur dan oleh majelis mengabulkan permohonannya, pengasuhan dan pemeliharaan anak itu diserahkan kepada pihak penggugat. Ini apakah keputusan yang sudah Mbak pikir masak-masak? Sorry ya. Mbak Kikan. Saya akan ngasih keterangan tapi nggak hari ini ya, teman-teman ya. Sorry ya. Tapi perasaannya gimana Mbak Kikan? Mbak Kikan, perasaan hari ini gimana Mbak Kikan? Mbak Kikan, perasaan hari ini gimana Mbak Kikan? Thank you ya. Thank you. Untuk pertama kalinya Faris RM duduk di kursi panas persidangan. Dengan barang bukti 1,5 linting ganja, musisi senior itu akan menghadapi sejumlah dakwaan yang akan dibacakan sang hakim. Siapkah Faris menghadapi segala kemungkinan yang terjadi?
Faris RM dihujani ciuman oleh sang istri. Seakan tak ingin sekejap pun Oneng melepas Faris yang tak pulang ke rumah sejak 28 Oktober 2007 silam, lantaran ditangkap dengan barang bukti 1,5 linting ganja di bilangan radio dalam Jakarta Selatan. Wajar jika usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Rabu kemarin, berulang kali Oneng mendaratkan ciuman serta pelukan hangat kepada Faris sebagai tanda cinta dan sayang seorang istri yang setia menunggu kepulangan suami. Meski menanggung beban batin yang sangat berat, namun Oneng berusaha tegar duduk di barisan kursi paling depan di ruang persidangan. Secara seksama, ia menyaksikan jalannya persidangan. Hingga akhirnya Faris mengajukan keberatan di depan majelis hakim atas tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Bahwa saya keberatan dengan dakwaan yang seolah-olah barang tersebut memang sengaja saya miliki gitu. Ya, jadi jelas tadi bisa diikuti di persidangan bahwa barang tersebut tidak berada di badan saya, jadi tidak berada dalam kekuasaan saya. Dan ketika benda itu ditunjukkan kepada saya, posisi saya masih berada di kursi belakang taksi, jadi saya sama sekali tidak mengenal barang siapa itu. Ya, itu hak dia ya untuk menolak segala bentuk dakwaan, tapi nanti yang berbicara fakta di persidangan. Nanti akan kita buktikan apakah dakwaan yang primer ataukah subsidiar yang terbukti. Nanti fakta di persidangan yang akan membuktikan. Tak hanya itu, dalam kesempatan sidang perdana itu, Faris juga mengajukan penangguhan penahanan kepada ketua hakim. Sayang, jawaban yang diharapkan tak semudah yang dikira. Selain masih dipertimbangkan, dakwaan yang diajukan pihak jaksa penuntut umum kepada Faris juga terbilang berat. Dengan fakta persidangan yang siap dibeberkan di hadapan hakim, dalam persidangan berikutnya yang akan digelar 8 Januari 2008 mendatang, Faris dituntut 10 tahun penjara. Jadi kita dakwakan berlapis. 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 22 tahun 97. Ancaman maksimal 10 tahun. Ya, seperti saya bilang tadi gitu, saya pasrah aja gitu. Saya pasrah aja apapun yang terjadi. Tapi saya percaya Allah Maha Bijak dan saya percaya Dia menurunkan kebijaksanaannya ke majelis persidangan. Saya yakin banget itu. Saya yakin insya Allah begitu. Keyakinan ya ya dari masalahnya mungkin saya tengok dan saya yakin aja Tuhan juga sayang kok sama saya gitu, sama kita semua ya. Itu aja mungkin keyakinan dari saya ya. Ya, dengan berbekal keyakinan di dalam hati, Oneng dan Faris mencoba menghadapi getirnya ujian dengan lapang dada. Sebab apalah artinya beratnya ujian ketika cinta dan kasih sayang istri dan anak-anak masih terus mengalir menyejukkan hati Faris dalam menjalani hari-harinya di dalam jeruji. Yang saya ingin katakan adalah bahwa sesungguhnya kalau saya boleh jujur, saya dan keluarga tidaklah siap dengan permasalahan ini. Sumpah mati, lillahi ta'ala saya tidak siap gitu ya. Artinya saya juga nggak mengerti mengapa Tuhan memberikan pengalaman ini kepada saya. Terus terang saya terpukul, tapi saya terus terang juga merasa terhibur selama saya terlibat masalah ini. Anak-anak selalu mengatakan pada orang-orang, saya tahu ayah saya kenal ayah saya. Oneng pun juga begitu, saya kenal suami saya. Cukup mengerti kesalahan orang, apesnya orang tiba-tiba itu bisa aja lewat apa aja ya kan. Jadi saya kasih tahu bahwa tidak ada manusia, bahwa ya kita tadi kena ininya lah, kebetulan kita lagi kena apesnya dan kita sudah kena. Nah sekarang bagaimana kita nggak boleh di situ terus kan, kita harus melangkah untuk bangkit lagi, itu aja. Dini Aminarti punya tradisi sendiri untuk menyambut datangnya Idul Adha. Sementara sebagian orang sibuk memotong sapi dan kambing, Dini justru sibuk mengolah daging. Lantas seperti apakah menu andalan Dini di Hari Raya Kurban ini? Resepnya dari neneknya dia.
Dengan penuh penghayatan, Dini Aminarti memotong lontong. Bahkan tanpa rasa canggung, ia juga turut sibuk menusuk daging sate yang sudah diiris. Sementara Nina Syahab sang mama sesekali mencicipi bumbu kacang hasil racikannya. Kesibukan semacam